مرحبا أهلا النوادي. Kemudian kita disunahkan di malam ini. Malam ini malam yang istimewa sebab besok nanti kita melaksanakan ibadah kurban, Yaumun Nahr, ya, Yaumun Nahr atau Yaumul Udhiyah. Sebagai tambahan pengetahuan bahwa dalam mazhab Syafi'i untuk ibadah kurban sunnah biasakan kita menyebut ibadah atau sunnah kurban, jangan sebut kurban. Kalau kurban konteksnya nazar dalam mazhab Syafi'i. Kalau nazar hukumnya wajib. Kalau wajib, yang punya hewan kurban tersebut haram memakan dagingnya dan seluruh dari tubuh hewan tersebut itu haram dia miliki. Tapi kalau sunnah kurban itu yang dibiasakan oleh para ulama, sehingga dipertegas bahwa saya kurban ini bukan nazar, bukan yang wajib, tapi yang sunnah. Maka justru sunnah dia harus makan. Sunnahnya justru dia harus memakan, ya, daripada hewan kurbannya. Itu Imam Malik dan para ulama membagi-bagi, ya, sepertiga untuk dirinya, sepertiga untuk dibagikan fuqara wal masakin, dan sepertiga dibagikan kepada kerabat atau sahabat dan lain sebagainya. Itu. Jadi bilang sunnah kurban. Sunnah kurban. Kemudian di dalam kitab Hasyiah Bajuri di situ ada riwayat di mana dinyatakan man ahya lailatal id ahyallahu qalbahu yauma tamutul qulub. Siapa orang yang menghidupkan, ini bagian dari menghidupkan, malam hari raya, kita hidupkan dengan apa? Dengan amal baik, dengan zikir, dengan qiraah Al-Quran, dengan majlis ta'lim dan seterusnya. Kata Syekh Bajuri dalam riwayat tersebut, maka Allah akan hidupkan hatinya di hari seluruh hati manusia mati. Nah, sehingga malam ini termasuk juga masuk kepada malam yang disebut walayalin ashr, malam-malam yang 10 yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Disunahkan kita bertakbir. Kalau hari raya Idul Fitri, kita disunahkan takbir sejak matahari tenggelam di malam hari raya. Masuk malam hari raya. Pergantian waktu di dalam Hijriah itu tenggelamnya matahari. Maka di saat malam itu sudah dianjurkan takbir sampai nanti besok paginya imam yang mimpin sholat takbiratul ihram selesai. Kesunahan takbir ini sama dengan hari raya Idul Adha. Di hari raya Idul Adha juga disunahkan demikian. Akan tetapi perbedaan takbir di hari raya Idul Adha dibagi dua. Ada namanya takbir mursal, ada yang namanya takbir muqayyad. Yang dinamakan takbir mursal adalah takbir yang kita bacakan itu bebas kapanpun dan dimanapun. Di rumah boleh, di pasar boleh, di jalan boleh. Bahkan kita lihat hewan-hewan kurban itu sunnah takbir. Namanya takbir mursal. Dia bebas waktunya. Takbir mursal ini sama seperti takbir, waktunya sama dengan takbir di hari raya Idul Fitri, yaitu mulai saat tenggelamnya matahari tadi waktu maghrib sampai kapan? Dia berlangsung terus sampai nanti imam takbiratul ihram di sholat hari raya Idul Adha. Itu namanya takbir mursal. Ada namanya takbir muqayyad di hari raya Idul Adha.
Dia mulainya sejak tanggal 9 waktu subuh tadi. Tanggal 9 Dzulhijjah. Waktu subuh itu muqayyad artinya takbir yang terikat dengan waktu sholat. Takbir yang terikat dengan waktu sholat. Dan waktu sholat ini bukan hanya sholat wajib, sholat sunnah juga. Kita punya kesunahan terikat juga dengan takbir khusus di hari raya Idul Adha, namanya takbir muqayyad, terikat dengan waktu sholat, sholat wajib maupun sholat sunnah. Bahkan para ulama mengatakan sholat jenazah pun sekalipun, sholat jenazah pas masuk di waktu ini, takbir muqayyad. Mulai dari kapan? Mulai dari subuh Yaum Arafah sampai tanggal 13 Zulhijjah, Ayyamut Tasyrik, di waktu asar. Di waktu asar, di situ takbir tetap sunnah, selesai itu selesai. Maghrib sudah tidak ada. Nah, ini disebut takbir mursal, tidak terikat dengan waktu sholat. Takbir muqayyad, takbir yang terikat dengan waktu sholat. Kemudian jangan lupa di waktu 10 hari awal ini yang istimewanya waktu malam. Sayang kalau digunakan kosong dari ibadah waktu malam.